Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pesan saya, selalu jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, memakai masker, makan makanan yang bergizi, dan tetap di rumah saja. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya Elisa Humairo, biasa dipanggil dengan Ibu Elis. Bu Elis ini adalah guru kelas 5. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan pembelajaran 1. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kalian harus tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Tujuan yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Nah, langsung saja, mari kita mulai materi hari ini. Apa nama hewan pada gambar tersebut? Apa yang kalian ketahui tentang gambar hewan tersebut? Ya, benar. Ini adalah gambar kucing. Kucing adalah hewan yang sangat lucu. Kucing memiliki bulu yang sangat tebal dan kucing bisa berlari dan melompat dengan lincah. Mengapa kucing bisa berlari dan melompat dengan lincah? Kucing bisa berlari dan melompat dengan lincah karena didukung oleh organ geraknya. Kucing dan hewan yang lainnya dapat bergerak dengan berbagai cara, misalnya berjalan, berlari, terbang, berenang, dan merayap. Lihatlah gambar berikut ini. Ayam menggunakan organ geraknya untuk berjalan. Kuda menggunakan organ geraknya untuk berlari. Burung menggunakan organ geraknya untuk terbang. Ikan menggunakan organ geraknya untuk berenang. Dan cicak menggunakan organ geraknya untuk merayap. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hewan bergerak bertujuan untuk melindungi diri dari predator atau mencari mangsa. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah alat gerak pasif berupa tulang. Tulang sebagai alat gerak pasif tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Agar bergerak, maka diperlukan alat gerak aktif yang dapat mempengaruhi tulang untuk bergerak. Yang kedua adalah alat gerak aktif berupa otot. Alat gerak aktif berupa sel-sel otak yang menjadi pengendali diri dan syaraf otot yang menggerakkan tulang dan persendian. Kedua alat gerak tersebut akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem gerak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa organ gerak, manusia dan hewan tidak dapat bergerak. Hewan menurut jenisnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah,
Sekarang kita belajar tentang ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Pada setiap paragraf terdapat pikiran utama dan pikiran penjelas. Untuk mencari pikiran utama dalam sebuah paragraf dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut sebagai pikiran utama. Menemukan ide pokok dapat dilakukan dengan teknik membaca cepat. Membaca cepat adalah kegiatan membaca yang mengutamakan kecepatan membaca dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Terdapat dua teknik membaca cepat, yaitu yang pertama, teknik skimming dan teknik scanning. Teknik skimming adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan intisari, misalnya ide pokok, kesimpulan, pesan tentang bahasanya, dan tujuan penulisan. Yang kedua, teknik scanning. Teknik scanning adalah teknik memahami informasi dan pembacaan secara cepat dan merata, kemudian berhenti ketika sampai di bagian yang dibutuhkan. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan itu diangkat, misalnya membaca acara televisi, kamus, buku telepon, atau mencari informasi dalam sebuah buku. Untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Bu Elis sampaikan, Bu Elis mempunyai tugas yang harus kalian selesaikan. Tugas kalian adalah yang pertama, sebutkan fungsi organ gerak. Jelaskan cara hewan dalam bergerak. Jelaskan jenis alat gerak pada manusia dan hewan. Apa saja alat-alat gerak pada manusia dan hewan? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata? Setelah tugas IPA, inilah tugas bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok dalam masing-masing paragraf. Terdapat 3 paragraf. Nah, kalian tadi sudah menyimak materi hari ini dan sudah mengerjakan tugas dari Bu Elis. Oleh karena itu, pembelajaran hari ini telah usai. Bu Elis mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmu yang Bu Elis sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.